Buka Sin. Buka Sin. Ada apa? Kita hari ini mau belajar yang namanya eh apa coba? Customer identity. Kita mau tahu ketika kita ketemu klien itu kita bisa mengidentifikasi mereka tuh kayak gimana sih kita bisa memperlakukannya. Tapi gue tambahin dengan skill yang menurut gue ini bisa menunjang customer identity kita, ya. Nah, tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu. Hari ini kita mau ngebahas banyak tentunya tentang karakteristik karakteristik teman-teman. Jadinya kita bakal mengenal tadi seperti kata Revin, mengenal dan memahami kekuatan, kelemahan, kecenderungan diri sendiri kita semua hari ini nih. Bahkan calon nasabah atau nasabahnya kita teman-teman. Bener gak nih gue udah perlakuin nasabah gue dengan benar sehingga mereka mau ambil polis ke gue. Sehingga mereka mau dibantu sama kita. Tapi warning ya teman-teman ya. Ini bukan ngejudge, bukan nge-label juga. Jadinya gak ada yang 100% akurat teman-teman. Karena ini hanyalah kecenderungan setiap orang. Bener ya teman-teman ya? Nah sebelum mulai gue mau nanya dulu nih. Kira siapa nih yang belum nulis? Hindra. Indra ya. Hindra. Lu kesini ceritain dong. Tadi gimana caranya? Mandi, terus pakaian, hmm, naik motor berangkat ke sini, parkir, sampai. Oke, siap, bagus. Nah, kalau Jil, ceritain dong Jil. Lu perjalanan ke sini tadi gimana ceritain dong? Bangun pagi dengan super semangat, asik. Bangun, bangunin Joyce, mandi, udah gitu, beberes, makan sarapan pagi, mandiin Mike bener, digosok ya, udah gitu udah, ya naik mobil sampai sini. Bagus. Gue seneng banget dari dua orang ini, dari seorang pria dan seorang wanita. Boleh dibuka sih selanjutnya di next. Ternyata bener ya, kecenderungan pria dan kecenderungan wanita. Kalau cowok tadi, kalau Indra dengar ngomongnya apa? Gua naik motor, gua tadi apa lagi katanya? Bawa ke sini, pokoknya intinya nyampe sini, singkat, tek, 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 tek. Tapi kalau Jill tadi seorang wanita menceritakannya dengan detail ya, gue bangun dengan semangat pagi, gue mandiin Mike, karena memang benar ternyata ya, eh, brutal fact gitu ya. Ternyata kecenderungan pria itu memang mendengar, melihat, memahami secara garis besar teman-teman. Dan kalau wanita mendengar, melihat, memahami secara detail. Jadi dia menceritakan secara detail. Nah kalau cowok, keduanya lebih banyak bicara di dalam kepala. Mungkin Indra juga tadi pengen ngomong banyak, tapi oh udahlah, aduh mending gue bilangnya gue naik motor, gue ambil karcis parkir, gue sampai di sini. Udah intinya itu kan. Nah kalau cewek enggak, kebutuhan besar untuk selalu berbicara. Kenapa ketawa? Karena suka ngomong bener. Tujuan bicaranya kalau cowok merelasikan fakta data, jadi kita perlu kasih data-data nih. Apa memberikan data kalau cowok tuh dan membuat solusi. Tapi kalau cewek tujuan bicaranya untuk membangun relasi, perkenalan dan pertemanan. Tapi ini ingat ya, hanya kecenderungan. Bisa juga terjadi cowok juga ternyata ketika bicara itu membangun relasi perkenalan dan pertemanan. Bisa terjadi juga pertukaran. Tapi ini kalau kita ngomongin tengah-tengah teman-teman ya. Jadi intinya pria lebih ke rasional. Apa teman-teman? Rasional. Kalau cewek lebih ke emosional teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, oh silakan ambil tempat duduk terbaik ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, oh ya, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, hari ini kita mau belajar yang namanya skill teman-teman. Maka persiapin ya teman-teman ya. Karena kalau skill, kalau kita mau praktekin sesuatu yang baru pasti nggak nyaman, bener nggak sih? Kalau yang enak menyaman apa namanya? Kikil simpang raya itu namanya. Nyaman di perut ya. Gak ada yang ketawa, nggak apa-apa, saya yang ketawa aja. Oke. Bagus ya. Oke, jadi tadi udah tahu kesimpulannya tips berkomunikasi dengan pria itu gimana teman-teman. Jadi perlu to the point, gak bertele-tele sama kalimatnya pendek-pendek lugas. Makanya tadi gue ketika nanya ke Indra, Indra, tadi lu ceritain dong perjalanan ke sini gimana. Nah, tapi kalau ketika ke Jill, Jill ceritain dong tadi perjalanan ke sini apa aja yang apa yang lu laluin. Wah gila keren, nah, gitu. Karena kita perlu kesan yang baik di telinga ke cewek itu. Wanita suka dengan kata-kata yang sopan, enak didengar, pemilihan kata yang baik akan sangat membantu. Terutama ini penting banget, standar grooming yang tetap perlu kita terapin yang bagus. Rambut semakin ke atas semakin bagus enggak sih? Enggak di sini doang. Tapi perlu wangi badannya, terus cara ngomongnya juga oke. Nah,
Yang kedua, membahas satu topik demi satu topik, nggak kemana-mana kalau cowok ini, sorry ya, kita balik lagi ke cowok ya. Membahas satu topik sama satu topik, nggak ngalor ngidul teman-teman. Dan yang ketiga, penting untuk memberikan logika ke cowok nih. Konsep, fakta, data, ini nanti nyambung ke berikutnya teman-temannya, kenapa seorang cowok tuh perlu logika, konsep, fakta, data. Tapi selalu diakhiri dengan melibatkan emosi. Karena manusia cenderung digerakkan oleh, tadi apa? Emosi, betul banget. Dan yang ketiga, buat cewek, wanita lebih sensitif mengenai emosi dan perasaan. Jadi kita perlu namanya storytelling. Dapat menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan pesan teman-teman. Oke? Nah, nanti Revin pengen minta teman-teman coba pikirin ya, kalau kita sempat nanti kita berdua-berdua di sini. Ceritain dong coba pikirin teman-teman dalam hidup teman-teman ada nggak sih momen lowestnya teman-teman di sini semua. Ya, lowestnya momen terendahnya teman-teman. Tapi ketika itu dilewati menjadi momen terbaiknya teman-teman. Bebas, Menarik nggak sih. usah ada di bisnis ini aja. Cuma Ini ada juga how you tentang talk kehidupan with kalian, people. di Jadi perkuliahan kalian, atau di pekerjaan kalian saat ini. Oke? Boleh ini dipikirin ya, gue nanti kita harusnya coba ikut di akhir, oke? jam 8.30. Nah, next. Cuman tadi pagi Tin. gue bangun sempoyongan anjir. Nah, Karena teman-teman, belakang ini sini. ada yang namanya representational Tadi pagi gue system. minum tolak angin kan. Jadi Terus sekarang kebagi pada tiga teman-teman. makan. Nanti kalau Udah teman-teman mendingan. ketemu orang ya, coba Orang perhatiin katanya jam 2 pagi, karakteristiknya apa jam nih, setengah 2 pagi diceburin coba. representasinya. Yang pertama ada yang tipe visual teman-teman. Dia mementingkan penampilannya kelihatan modis, energik, budi gestur. Emang Kalau di kan sini kayak siapa ya? cowok Unpad ada yang Kayak green flag itu deh. Victor, Ada yang green Victor flag, ya ada yang boleh kayak Yosua tuh, energik. Oh ya. Ya. Suka nonton film. Nah kalau nonton film ini itu kan lebih ke apa yang namanya preferensi ya. Kalau nonton film, kelihatan ruang kerjanya rapi, serasi, foto-foto. Terus ada kata-kata yang sering digunakan. Nah kalau visual tuh kelihatan banget teman-teman. Apa yang dia katain? Gua kemarin Nggak ngeliat ya. cocok tuh gimana? Terus gue liat muncul nih orang. Nah, Ya itu berarti kalau visual. Dia setan tuh gak kayak cocok. apa ya? Mau kalau Kan menggambarkan sesuatu tuh ada di chatting. Kalau matanya, ada ketemu juga bayangannya. Menunjukkan, pembahasannya beda. mengungkapkan. Bayangin, lu bayangin ya. Kemarin aja gue ketemu Eteh di sana. Nah gitu, dia pasti bayangin. Lu bayangin ya, kemarin gue tuh pas lagi ke toko ini, gue ngeliat ada barang bagus ini. Nah itu orang visual teman-teman. Jadi dia Ngeri banget ingin bro. membawa orang yang lawan bicaranya jadi ngebayangin juga teman-teman. Nggak pernah deket Kilas sudut pandang gambaran. Jadi perlu diingat kalau ada kata-kata ini sering diulang-ulang udah pasti dia orang visual teman-teman. Itu gimana tuh? Nah jadinya gimana kita melakukan orang visual? Gunain grafik, tabel, gambar, tulisan. Yang terakhir tuh Nah yang berikutnya ada auditory teman-teman. yang kedua Penampilan gue biasa pernah aja yang deket penting 2 nyaman. bulanan. Ya Terus maksudnya standar Terus biasa aja. Nah cuman dia tuh lebih suka kayak bersenandung, bersiul. mana Kalau ya? kita auditori kayak siapa gimana contohnya gue Evan ya? tahu? Kayak Ya pokoknya Willy kali ya. gue Willy nggak ya. ada spark sama dia. Tapi dia Kinestetik nyaman. Willy. Siapa ya di sini ya? Maksudnya gini Yang karena auditori itu. satu Aristo. ada Nah hal betul yang tuh. dia Ruang lakukan kerjanya ada. juga. Nah kelihatan ya kalau lagi nge-zoom ya. Lu Kalau lagi nge-zoom dia buat suka pakai banyak sama headset teman dia biasanya pada gitu kan. Kata-kata yang digunain adalah dia nggak pernah ngelakuin kedengarannya itu. Gue enak dapet itu didengar, dia. kata-kata bunyi Gue selalu sangat. ngebahas nyentil Itu nggak tentang ada bunyi-bunyi sparknya teman-teman. gitu. Kayak Oh. Westi suka Mungkin ngomong karena nih. beda orang. Jadi kalau lu punya Oke. ini nanti kalau kita dalam perjalanan nanti Dia ke ngerasa sana ya kita. Nah, ada kata-kata gue gitu. nggak buat Kayak gitu. pacaran. Lu Gunakan Oh. kalau ketemu sama orang IHT auditori kita lebih banyak pakai bukan intonasi suara ya. Ya pokoknya gue nggak ada Karena kita intensi mengimbangi kawan bicaranya kita. Yang ketiga ada namanya orang tipe kinestetik. Nah itu lu tadi cuma kalau kata Ivan mempermainkan ya, dia. penampilan seadanya, cuek, Nggak ada tenang, intensi buat bicara pacaran tapi lambat, deket gimana? posisi badan sangat santai, terkadang memejamkan mata untuk Aja. mencerna. Oh jadi kayak itu lebih berpikir gitu. aja. Oh, Gitu tapi dia ya, kayak gitu tipenya. Suka baca buku kok Andre. waktu kongres malah jadi Ruang kerjanya kurang rapi, banyak awkward. buku, foto keluarga. Dia Emosional tapi orangnya teman-teman, emosional dan sensitif. dideketin dari mana kalau kayak gitu? Kata-kata yang saya digunakan adalah menangkap, merasa. Jadi dia lebih ke dalam teman-teman. Merasa, gua rasa ya, dan gue terharu bisa nih dengernya. Nah itu orang kinestetik. Kalau ketemu orang kinestetik, apa yang kita lakuin? Kalimat-kalimatnya kita perlu dalam, deep teman-teman, deep. Kalau dibahas konsep sama dia, deep. Pakai contoh testimoni boleh. Terangkai dengan baik dan perlu menyentuh teman-teman. Next Cindy. Ini jadi teman-teman kita kasih tahu what to do-nya kalau ketemu orang gini. Jadi kalau ketemu orang visual kita perlu
penampilan yang Dia harus oke, rapi, body Oh, language-nya oke. Jadi jangan ketika orang lagi ketemu orang visual kita duduknya males-males nyondor gini gitu ya. Perlu oke Ya, bagus badannya waktu kenapa ngobrol gue? dan berusaha punya mana gue tulisan dan tahu gambar yang Desi dan lu. bagus. Karena Kenapa orang mau dia aneh visual itu kenapa? perlu melihat segala sesuatunya dengan clear. Jangan nggak Jangan cocok. sampai tulisannya kayak tulisan Gak dokter, bakal teman-teman. bisa jadi. Karena dokter yang mengerti hanyalah Kenapa lu bisa tahu kayak suster. gitu? Kalau kita bukan suster nggak bisa baca, teman-teman. Udah Jadi jelek. Dia perlu tuh selalu mati bagus, topik kan tertata kalau rapi saat menjelaskan. Kenapa lu Nah, semuanya ini by bagus chat? banget teman-teman kalau orang visual. Lu, Kalau lagi lu ngejelasin tidak pernah konsep berinteraksi atau ngejelasin tentang maksudnya ya. proteksi, siapin tabel, teman-teman. orang tuh emang Kalau lu mau tahu kalau tabelnya kayak gimana nanti ada udah kelasnya ya. Gimana preparation kita bikin yang namanya summary ilustrasi. Ikutin nanti ya udah. teman-teman ya. Nah, sama gambaran konsep yang simple, yang mudah diingat sama orang visual. Ada gambar-gambarnya, contoh kayak apa yang ngejelasin penyakit kritis misalnya contohnya seperti gunung es. Nah, biayanya itu yang kita lupakan adalah biaya di bawah-bawahnya, nah, seperti itu contohnya. Kasih gambar-gambar kayak gitu buat orang visual. Kalau orang auditori, berusaha lebih banyak menjelaskan secara lisan, ngobrol dengan tapi intonasinya bagus ya, nggak diseret. Nah ini penting, Oh, ini semuanya bagus. juga Tatap semuanya mata dari chat nasabah anjir. saat menjelaskan, tatap ke Oh, depan. Nanti gue ajarin juga abis ini ada caranya buat pendekatan untuk Udah nggak ada lebih yang pas. kena buat orang-orang auditori ya. Dan sistematis dan keep simple teman-teman. Sama kenapa kinestetik, lu tuh siapin deket sama kata-kata yang tepat dengan intonasi dan yang body terakhir? language juga yang tepat teman-teman. Ya, jadi ini semua itu teman-teman apa ya permukaan apa basic yang perlu kita punya ketika ketemu orang tiga orang ini Itu visual, auditori dan apaan tuh kinestetik ya kalau teman-teman boleh ya. tahu? Oke, Itu sampai sini bungkus ya atau ada yang mau tanya? deket Cuma bukan apa doang. Oke, deket aman apa ya. Boleh kenalan Cindy apa di next. oh, kenalan. Nah, bersyukurnya di Legacy Kenalan teman-teman tapi ada yang namanya dia sempat Ko keluar. Jeffrey. Itu adalah Terus konselor kita gara-gara dalam keluar bidang itu, di ISC teman-teman. gue semakin yakin Jadi kalau kita nggak bakal. belajar gimana sih sebenarnya setiap orang tuh Oh punya iya, kepribadian yang mungkin tiap orang berbeda-beda. Ada Westy beda sama Jill, Sharon beda sama Mike. Nah kita perlu emang love mengetahui language kepribadian lu apa sih? masing-masing teman-teman. Bukan artinya setiap kepribadian tuh jelek tapi atau kurang, tapi setiap kepribadian tuh pasti punya keunggulannya masing-masing teman-teman. Ya, setiap Gift-nya orang apa? ada campuran Receive-nya apa? masing-masing. Jadi ada sayatan-sayatan. Misalnya kayak gua intim stabil intim, gua Katanya Westy kelihatan ya itu ya. intim Nah, cermat. Nah, biasanya kayak beda. gitu Lu teman-teman ya. gift-nya apa? Nah, di next Lu boleh kita receive-nya. lihat karakteristik cepet aja di sini ya, Quality teman-teman. time Karena tuh saya yang bukan apa yang ahlinya lu DSC, tapi saya akan bahas give, secara singkat, teman-teman. yang lu give quality Ciri-cirinya kalau time, orang dominan, kenapa gue kasih warna yang merah? lu Karena receive. merah itu dominan banget ya Gue warnanya. ngerti bukannya Enggak biasa. juga Udah sih. satu dua aja. Dominan Kalau ciri-cirinya satu dua, selalu berusaha in satu quality control. time. Tapi dia goal oriented, teman-teman. Oh, satu act of Dia tahu service. apa yang dia mau. Jadi act of service satu quality Udah gitu time. dia risk Tadi taker dan ngomong cepet quality dalam time ngambil yang gue keputusan. Jadi colok kalau tuh. ketemu orang dominan dia udah tahu apa Kan yang lu dia minta mau. dua kan? Lu nggak usah Oh, yang bla kedua bla bla deh. bla bla. Dia udah tahu gue maunya ini dan praktis. Tapi dia ada kekurangannya teman-teman. Orang dominan tuh kecenderungan memaksakan kehendak, keras kepala, terkesan sombong, bukan sombong tapi mungkin karena dia tahu apa yang dia mau. Jadi gue udah tahu nih, lo nggak usah panjang-panjang lagi, gue udah tahu nih pengennya apa. Yang berikutnya kurang peka dalam emosi atau perasaan orang lain dan sulit enggan meminta maaf. Dan kalau kita ketemu orang nasabah dominan, apa yang perlu kita lakuin? Nah ini penting teman-teman. Ini perlu diingat ya teman-teman ya yang sini. Kalau kita ketemu orang nasabah dominan, pastiin teman-teman datangnya tepat waktu ya. Jangan sampai mencederai ketika datang telat ketemu orang dominan. Karena mereka nggak suka, gue datang tepat kok lu enggak sih. Nah, fact finding perlu lebih singkat dan padat, jangan nanya terlalu banyak dalam. Aduh dia tuh nggak suka banyak tanya teman-teman. Tunjukkan kita tuh agent yang profesional. Ikut kemauan dan alur pembicaraan, jadi ketika dia ngoseng perbicaraan, ikutin teman-teman. Terus berikan pilihan atas apa yang nasabah inginkan. Kalau dia emang pengennya bronze B, ya bronze B siapin teman-teman. Kalau dia pengennya gold, ya gold siapin teman-teman. Jangan kita berubah-ubah arahan. Udah gitu, kalau agent dominan gimana? Kalau kita agent dominan, coba yuk mulai sekarang. Siapa di sini ada yang ngerasa diri dominan gak sih? Oh, Sony. Oke, Martin Gunawan ya. Coba yuk mulai sekarang lebih bersahabat, coba senyum. Mulai sekarang coba kiri kanan senyum tolong ya, lebih ramah. Belajar sabar, oke? Memahami, menjelaskan, baru ambil keputusan. Hindari berdebat. Mulai apa sabar ketika ketemu orang. Belajar berempati, lebih terbuka sama pendapat orang lain. Jadi lebih ngedengerin teman-teman. Abis ini kita belajar juga ada yang namanya skill listening ya teman-teman ya. Nanti mungkin beberapa orang bisa kepake ilmunya itu. Boleh next Cindy.
Nah, yang berikutnya orang intim teman-teman. Ini contohnya kalau yang di sini adalah kakek leadernya kita semua. Bukan sekali. Bukan. Itu bukan. Koherianto itu ya. Cirinya gimana ekstrovert. Sebenarnya kalau ekstrovert itu mungkin gabungan ada ekstro ada yang introvert ya. Tapi dia punya banyak energi kalau ketemu orang teman-teman. Mudah akrab, periang, humoris, presentator. Dia senang mempresentasikan teman-teman. Penuh rasa ingin tahu tapi ingin selalu up to date. Pengen rasa ingin tahu tapi karena ingin selalu up to date teman-teman. Tentunya ada kelemahannya orang intim teman-teman. Apa coba? Bicara dulu baru berpikir. Itu gue banget sih. Bicara dulu baru berpikir ya. Gue kayak ngaca sendiri di sini. Senang bercerita panjang lebar, didramatisir atau dibesar-besarkan. Keakuratan data tidak penting. Bersyukur gue ada WST di sini ya. Gue di akurat data. Mudinya tuh mungkin karena apa ya? Gue juga bingung kalau orang intim itu ngikutin suasana orang kawan bicaranya teman-teman. Kalau bicaranya dia lagi moodnya nggak bagus, jadi ikut tarik bagus teman-teman. Gitu. Cenderung sulit melihat goal jangka panjang karena tadi itu bicara dulu baru berpikir ya. Udah gitu kurang disiplin, perlu lebih didirect kalau orang intim. Nah, kalau di sini ada orang yang agent intim nih, Misbah, tau partner nggak yang kemarin intim si nih. Randy datang jam berapa? Ayo mulai sekarang jangan seru Ya sendiri, telat ya mulai tapi ya. cerita sendiri cerita panjang lebar, mulai berhenti tapi kita dengerin orang yang lawan bicara kita 9.12 ngomong an teman-teman. udah nih. Berusaha jadi pendengar yang baik tanpa menyela. Yuk beresin dulu ngomongnya, kita dengerin, baru kita kasih conclusionnya. Hati-hati dalam bahasa sentuhan. Ah ini gue banget, ini mah gue senang banget. Bro gitu, hati-hati kalau ke cewek juga hati-hati, jangan gitu-gitu ya. Secukupnya aja teman-teman ya. Kalau ke cewek gini aja, hai bro gitu ya. Sis gitu. Oke. Ngomong dulu ya baru mikir. Ini fungsinya kalian di sini apa memperbaiki saya gitu ya. Betul. Pintar kamu ya. Usahakan lebih tepat dalam waktu dan janji. Nah karena intim tuh itu tadi, bicara dulu baru pikir, iya gue datang jam 9, ternyata datangnya jam 11. Nah, hati-hati. Udah gitu kalau ngadapin nasabah yang intim. Nah, ini kuncinya dari segala kunci lawan nasabah intim. Good relation is the key, teman-teman. Kasih banyak pujian. Wih, lu ganteng banget hari ini, Van. Pasti lu baru cukur ya? Enggak kan? Kan ngomong lu baru pikir. Jadi pendengar yang baik, tunjukkan antusiasme. Antusiasme itu sebenarnya secara, kalau dia kali ngobrol ya, kita cukup kasih kayak kata-kata simpel gini doang loh. Hah gitu? Dan kok bisa gitu sih? Nah kasih kata-kata kayak gitu aja. Si Gio tuh kayak gitu tuh ke gua tuh. Bawakan hadiah dalam batas hubungan yang wajar. Jangan lebay teman-teman. Jangan misalnya dia lagi gak ada apa-apa tiba-tiba kita kasih hadiah mobil, kita kasih hadiah rumah gitu. Enggak, enggak itu kaya kan ceritanya. Agent kaya ceritanya. Rutin kasih update, bantu diingetin. Nah itu penting banget kalau nasabah intim tuh cepat lupa teman-teman. Kadang dia nggak tahu kita udah datang, dia bilang oh iya bagus bagus bagus, tapi teh nanti gue pikirin, nggak dipikirin teman-teman. Makanya kita bantu ingetin kalau ketemu sama nasabah intim ya teman-teman ya. Oke sampai sini tangkap dulu ya. Next. Ah ini seru nih, orang stabil. Stabil, nah gue stabil nih. Stabil ciri-cirinya gimana? Santai, nggak mudah panik, teman-teman. Dia bagusnya orang stabil tuh sebenarnya menurut gue ya, nggak pernah stres, tapi nggak pernah mikir juga kayaknya. Kesel nggak sih gue? Terus menyenangi hal yang simple, rendah hati, sabar, konsisten karena orang stabil senang melakukan hal yang itu-itu aja teman-teman. Rapi, teratur, bicaranya lambat. Nah kayak gue ini sebenarnya teman-teman gue tuh berusaha banget banyak dikasih masukan juga. Kalau awalnya gue nggak gini ngomong teman-teman, gue tuh diseret pelan. Hah, Mike? Oh, Mike. Nah, gue puncak gitu. Gitu. Nah, gue berusaha juga sih buat ngelawan gimana caranya gue tuh bicara nggak lambat, teman-teman. Karena kalau gue makin melihatkan posisi gue bicara lambat tuh orang juga bosan lihat gue ya nggak sih? Karena kelemahannya seorang stabil adalah tadi itu bener cenderung lamban. Oh di sini cenderung lamban dalam bekerja lagi. Dalam segalanya kayaknya. Terus terlalu hati-hati, impulsif, sulit berkata tidak atau menghindari konflik karena mereka itu bener banget orang stabil nggak mau konflik teman-teman. Jadi kalau ketemu nasabah yang stabil, nih pasti ada nih ya. Yakinkan untuk memutuskan demi mereka bukan karena tidak enak hati tuh. Yakin yang ini ya.
Kenapa? Karena orang stabil nggak mau konflik. Kalau gue misalnya ketemu orang, kayak gue ingat dulu ya, pertama kali join di Prudential teman-teman, gue datangin sama leader gue dulu. Gue bilang, pertemuan pertama gue bilang, bagus pisan. Iya, jadi gimana lo mau coba datang hari Sabtu? Ya coba ya, gue pikirkan ya. Nggak datang gue Sabtu teman-teman. Karena emang orang stabil tuh nggak mau konflik aja, jadi biar cepet beres. Udah yuk pulang. Yang penting lu oke, gue oke gitu. Berbicara ya kalau teman-teman kalau ketemu nasabah stabil nih ya, berbicara dengan menyesuaikan kecepatan kawan bicara dan kata-katanya pakai yang sederhana. Jangan ngejelimet teman-teman. Jangan pakai yang bahasa Inggris gitu. Kecuali gue kan jago bahasa Inggris ya gue ya, Korea ya. Jago banget gue mah ya. Gak apa-apa kalau ngomong gue mah. Sebelah kurang ajar memang. Bantu bukain pikiran mereka teman-teman dan menetapkan tujuan dan mengambil keputusan karena memang orang stabil itu kesulitan untuk netapin tujuannya teman-teman karena apa? Sulit ngambil keputusan. Nah kalau kita ketemu di sini ada partner yang stabil, cukup satu kata seperti kata John C. Maxwell apa bilang? Semangat gitu doang ya. Lebih antusias, optimis, dan aktif berpartisipasi. Makanya perlu banyak ditanya, perlu diajak berpikir ke depan. Ayo ke depan yuk coba lu ngobrol sama gue bareng gitu. Perhatikan penampilan karena hati-hati orang stabil kurang begitu memperhatikan penampilan ya teman-teman ya. Belajar berani mulai nge-push keputusan dengan elegan dan profesional. Ya, mungkin bisa dengan ikut training-training, oke? Karena itu bisa ngasah juga pikiran orang-orang yang partner stabil. Belajar lebih cepat dalam melakukan segala hal. Nah, ini PR perlu lebih lakukan habit berulang-ulang, teman-teman. Next, boleh, Sin. Ini orang cermat, seru karena orang cermat selalu berpikir dimanapun, kapanpun ya teman-teman. Cenderung introvert katanya. Sebenarnya bukan introvert juga sih, ada juga extrovert sih orang cermat, cuman dia karena berpikir banyak, karena itu analitis, idealis, perfeksionis, wah lengkap pisannya analitis, idealis, perfeksionis semua. Telitis, detailis, konsistenis, disiplinis gitu. Semua ada di dia. Cermatnya tapi ada kelemahannya teman-teman. Mungkin kelihatannya di sini kayak superior banget ya kalau orang cermat, benar gak sih? Tapi dia punya kelemahan, pemalu, minder, citra diri negatif, canggung, gak begitu tegas, bukan jadi di sini karena kata-katanya peragu, pelin-pelan karena dia banyak berpikir baik atau buruk teman-teman. Dia berpikir beberapa langkah ke depan daripada orang intim dan orang stabil teman-teman. Kenapa? Karena dia harus tahu ketika gua ngambil keputusan ini ujungnya apa nih buat gua nih. Bagus nggak buat gua nih. Udah gitu Moody cenderung pemurung karena apa sekali lagi karena sering berpikir ya nggak. Nah kalau anda hari ini adalah seorang partner cermat ya, pembawaan diusahain lebih semangat dan antusias, alright? Ya jalannya harus gini jadi kan semangat gitu ya. Itu orang cermat harus gitu, nggak gitu juga ya. Kan semangat. Udah gitu smile, jangan lupa ketawa. Belajar mengendali mood, positive thinking teman-teman. Dan belajar bertindak tegas mengambil keputusan. Memang lu perlu berpikir panjang kalau untuk ngambil keputusan. Cuman harus ada yang lebih cepat. Ya belajar lah, itu jadi habit untuk ngambil keputusan lebih cepat itu teman-teman. Kalau ketemu nasabah yang cermat, jadi gimana nih caranya? Ya mulai sabar, kembali lagi bangun hubungan, tulus, respect, teman-teman, relasi yang penting dalam menciptakan loyalitas. Kasih ruang waktu untuk berpikir. Kalau orang cermat bilang, oke gue pikirin, itu lu perlu percaya, itu benar dia pikirin. Tapi kalau orang intim teman-teman, ntar gue pikirin gak akan dipikirin teman-teman. Lupa sesaat, menguap. Oke, beri waktu dan ruang untuk berpikir ya udah, beri data dan informasi yang detail. Nah, ini penting teman-teman. Kalau kita ketemu calon nasabah cermat, pastiin teman-teman data semua lengkap. Masa tunggu, tabel premi, apalagi ya. Pokoknya lu perlu tahu tabel manfaatnya. Karena orang cermat senang di-provide yang hal-hal detail seperti itu ya teman-teman ya. Gunakan intonasi pemilihan kata jokes yang lebih aman. Ya, jangan lebay sama orang cermat. Karena orang cermat gak suka yang lebay-lebay. Kebayang ya istri gue yang ngadepin gue hebat juga. Bila ada tanda-tanda tersinggung, segera minta maaf. Sorry, ini gak nyaman ya buat lu ya. Sorry. Nah, dia ada tipe hadiahnya bagus teman-teman. Kalau orang cermat, ya teman-teman ya, perhatiin deh. Benda artistik, buku, kerajinan tangan. Jadi bukan yang nggak mainstream ya teman-teman ya. Kalau ngasih ke orang cermat itu perlu dipikirin detail.
Nah, teman-teman ini tuh sebenarnya semua kecenderungan-kecenderungan kepribadian menurut gua. Kalau teman-teman tahu nih basic-basicnya, kalian udah bisa mengetahui nih, kalau teman nasabah dominan perlu gimana. Meskipun kita nih, misal gua kan orang intim nih. Ketemu orang dominan, gue perlu hold bicara gue perlu banyak dengerin dia. Ketemu orang cermat, gue juga perlu hold bicara perlu gue provide data yang bagus, perlu kasih relationship yang bagus juga ke orang cermat. Jadi teman-teman dari hal-hal ini teman-teman bisa jadi kekuatan teman-teman ketika ketemu nasabah. Oke? Nah, next teman-teman, boleh lanjutkan. Kalau tadi kita bicara tentang kepribadian, mengenal identifikasi nasabah-nasabah, calon nasabah. Sekarang kita belajar, oh ternyata ada caranya loh buat memahami orang-orang. Nah, skill for understanding ya teman-teman. Boleh yang pertama next. Cindy, active listening skill. Nah, banyak ya teman-teman di sini. Sebentar, gue tuh ada kata-katanya bagus ini. Gue kemarin tuh sempat baca bukunya. Sebentar ya. Bentar. Mana ya? Nah, katanya gini ya. Someone taught you to write and read, but no one taught you how to listen. Jadi kita selama ini tuh percaya atau nggak percaya banyak yang ngajarin kita buat nulis, buat ngebaca, tapi nggak ada satupun yang ngajarin kita buat ngedenger loh teman-teman. Iya nggak sih? Jadi stop nge-planning respon kita. Jadi kita nggak perlu effort banget ketemu orang. Aduh gue ketemu Vika responnya harus gimana ya pas gue ngomong. Lupain dulu itu. Bukan lupain ya, singkirin dulu sebentar. Karena orang banyak tuh ya, rata-rata orang banyak ngedengerin tuh untuk ngebalas gue gimana ya. Oh nanti pas dia ngomong gini gimana gue balasnya ya. Bukan untuk ngerti isi apa yang dia bicarain loh teman-teman. Misalnya dia lagi ngomong, kita cuma ngedengerin gini. Gue next ngomong apa ya ke dia ya. Gimana ya biar dia akhirnya ambil polis ke gue ya. Tapi kita nggak ngerti loh. Sebenarnya dia lagi ngomong apa. Tujuannya kemana. Itu pentingnya punya active listening skill teman-teman. Udah gitu, listen for emotion, not just words. Fokus pada tones dan body language kita, teman-teman. Jadi di sini tuh bagus katanya. Slow down. Jadi kita ketika dengerin orang ngomong, slow down aja. Kita liatin kondisinya, situasinya gimana. Cukup kita dengerin pelan-pelan. Gak usah pikirin kita balas harus gimana ke depannya. Karena listening bukan hanya mendengarin calon nasabah, tapi menggunakan telinga dan perhatikan body language kita, calon nasabah kita ya. Tapi yang libatin proses, kalau persepsi itu apa ya, pikiran jadi teman-teman ya. Oh ternyata dia tuh kenapa butuh asuransi jiwa, ternyata karena dia punya pengalaman gak enak sama keluarganya nih. Ada 4 hal dalam active listening yang teman-teman mungkin bisa cobain ya kalau nanti ketemu calon nasabah. Yang pertama ada yang namanya attending, kedua paraphrasing, yang ketiga clarifying, dan keempat perception checking ya teman-teman ya. Attending gimana, boleh dibuka Cindy? Pertama kita attending dulu. Nah, attending ini ada 4 lagi dalamnya teman-teman. Kontak, postur, gestur, verbal. Ini penting banget kalau Revin selalu melakukan ini kalau ketika ketemu calon nasabah. Yang pertama kontak. Melakukan kontak dengan cara memandang klien ketika mereka bicara. Jadi ketika Kodensen, gue lagi ajak ngobrol, jangan Kodensen lagi ngomong, gue ngeliat ke sini. Oh gitu Kodensen? Oh iya, padahal Kodensen lagi ngomong sih. Pastiin, perhatiin mata. Kalau teman-teman nggak nyaman lihat mata ya, gue saranin duduknya juga maksimal segini nih, tangan segini nih ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak nyaman ngadep langsung, boleh duduk ke sini. Nah, 45 derajat. Jadi kita mesti nyaman. Karena ada beberapa di sini ada yang nggak nyaman ketika harus tatap mata, betul bisa. Makanya coba boleh agak miringin. Jadi lebih nyaman dan lihatnya jangan ke mata, ke tengah sini. Ya, jangan ke dada, jangan itu ya. Nanti yang lain, apalagi ke kaki gini. Hormat ya gini. Oh gitu Kodensen, iya oke. Jangan gitu ya. Nah, postur teman-teman. Udah kita punya eye contact yang bagus ya teman-teman. Kenapa tadi gue bicaranya kenapa kontak itu penting, kontak mata? Karena itu kontak mata itu krusial banget. Dia memastikan kita tuh hadir ketika dia lagi bicara. Jangan sampai dia lagi ngomong, kita tuh kayak nggak diperhatiin sama kita teman-teman. Caranya kontak matanya. Ya, hati-hati belek hapus dulu tapi nanti dilihat.
Postur. Postur natural yang cenderung santai untuk menunjukkan ketertarikan terhadap cerita klien. Maksudnya santai itu jadinya kita nggak kelihatan cemas, nggak kelihatan tegang. Kadang kan suka ada tangannya gini. Oh gitu kok. Iya, iya, iya. Oh terus kok kayak berpikir terus. Aduh gimana nih, gimana berikutnya gitu. Santai aja teman-teman. Ada teknik mirroring yang bagus teman-teman. Itu bisa dipakai juga kalau misalnya nasabahnya gayanya emang lagi ke depan. Kita ikutin gayanya dia ke depan. Oh gitu kok. Dia lagi ke belakang, kita coba mundur ke belakang. Tangan dia gini, tapi jangan langsung tiba-tiba kita jadi gini juga ikutin. Pelan-pelan aja. Oh, oke kok. Terus menurut Koko tuh emang kenapa kok si Perucinta ini begitu cocok buat Koko gitu. Nah sambil ngomong tapi teman-teman coba lakuin posturnya oke. Gestur. Menggunakan gestur yang natural untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang diharapkan teman-teman. Ini tuh contohnya kalau gestur tuh kayak misalnya gini ya. Kata-kata suara kecil. Kalau di sini dibilangnya ya, dorongan kecil minimal encouragers namanya. Kayak misal contoh ya, dia lagi cerita nih. Coba Kondensen ceritain deh, Kondensen punya polisi apa sekarang? Kesehatan ada. Terus apa lagi kok? Oh gitu, jiwa ada kok. Terus ada apa lagi kok? Kenapa ambil semua kok? Oh perlu. Nah kayak gitu teman-teman. Itu minimal encourages sebenarnya. Jadi cuma sekedar kayak oh punya asuransi kesehatan. Oh itu minimal encourages sebenarnya karena dia lagi kita mastiin bahwa oh bener ya dia ngerespon gua. Itu gestur. Sesimpel itu teman-teman. Udah gitu verbal, itu teknik yang bikin kamu ikutin cerita klien. Contoh misalnya ya, dia lagi cerita nih, datang ke depan kita. Aduh Vin gila ya, gua kerjaan lagi banyak pisan, gua sampai napas saya susah. Nah kita langsung gini, oh kenapa bisa banyak itu? Lu lagi dipercaya ya sama bos lu sekarang ya? Nah itu verbal namanya, verbal following sebutannya. Atau misalnya apa ya, eh Vin, gue tuh udah dengerin yang, udah gue baca yang punya lu kemarin yang bawa ke gue tuh masih bingung ya mau Purung Anugrah ya atau mau PCA ya. Nah lu langsung balas aja, oh lu tuh lagi bingung ya. Lu masih bingung milih yang antara PCA atau Purung Anugrah. Jadi gue jelasin lagi lah lebih detail. Nah sesimpel kayak mengulang kata-kata dia sebenarnya teman-teman. Pengulangan. Lu ngambil kata-kata intinya, lu ucapin lagi sekali lagi. Jadi dia pikir, oh bener ya, gue tuh lagi mau dibantu sama dia teman-teman. Jadi attending itu adalah hadir seperti ini teman-teman. Perlu diterapin kontak, postur, gestur, sama verbal following ya teman-teman ya. Sampai sini udah oke teman-teman? Oke, nah next. Yang berikut ada paraphrasing teman-teman. Metode untuk mengulang pesan klien dengan cara yang sama tapi ngudahin kata yang lebih sedikit. Sebenarnya lebih mirip kayak verbal following tadi teman-teman ya. Nah tapi ini gak boleh terlalu banyak kalau si paraphrasing itu. Jadi ngedengar pesannya dari calon nasabah, mengulang pernyataan untuk ngerangkum pesan. Lagi ceritain misalnya, iya Vin ya, gue teh kemarin gue tuh jadi pengen ambil nih PCB 88. Soalnya teh tante gue kemarin kena cancer stadium 4 udah habis 2 miliar. Langsung balas, serius 2 miliar? Waduh, dia biayanya dari mana? Nah, paraphrasing, mengulang lagi. Jadi ketika dia bicarain sesuatu, cerita sesuatu, yuk kita rangkum. Tindakan berikutnya apa? Nah di sini kuncinya adalah mengamati atau meminta untuk respon dari calon nasabah, apakah ia nerima atau nolak teman-teman. Karena kita ngulang, kalau dia balik cerita berarti oh dia minta dibantuin sama kita teman-teman. Oke? Menolak apakah paraphrasing yang dilakukan. Paraphrasing itu kayak pengulangan. Paraphrasing itu pengulangan teman-teman ya. Bahasanya agak susah emang, paraphrasing. Oke, next. Cindy? Cindy kemana? Oh tidak ada, Cindy tidak ada. Oh mama gue aja. Sebentar ya. Nah oke. Tiba-tiba tidak ada. Sekarang Cindy jadi ganteng hari ini. Oke. Clarifying. Jadi kalau clarifying itu kita kan udah dengerin ceritanya calon nasabah kita. Kita kadang suka nggak jelas ya dia ngomong apa. Nggak apa-apa teman-teman, kita perlu tetap bertanya ke dia loh sebenarnya. Sampai clear, jangan kita udah nggak jelas pesan yang dia sampaikan, kita tetap pura-pura ngerti. Jangan kayak gitu teman-teman, tapi kita perlu tetap mengklarifikasi. Kita juga perlu nanyain ke dia, tunggu. Jadi menurut lu teh, lu butuhnya ini yang 2 miliar atau yang 3 miliar nih? Yang gue perlu submitin buat lu. Nah
perlu pastiin teman-teman. Jangan sampai itu ngalor ngidul, jadi udah samar pesannya, tata bahasanya ngebingungin, kita tetap diem-diem aja. Jangan teman-teman, kita perlu pastiin. Itu fungsinya clarifying teman-teman ya. Jadi ketika inti dalam melakukan clarifying ini ada caranya. Kita perlu ngaku kalau kita nggak paham. Kita ketika ketemu nasabah jangan seakan-akan kita ngerti lu ngomong apa, pas pulang teh si eta teh ngomong naon tadinya teuing gitu. Jangan, tapi kita perlu clarifying teman-teman. Jadi ulang aja nggak apa-apa, kalau emang nggak ngerti ulang kata-katanya. Jadi maksudnya gimana tadi teh, lu tuh butuh UPJW ini, bener? Oh buat anak lu. Nah coba kata-katanya sesimpel itu nggak usah panjang-panjang dan nggak ngejudge. Jadi semacam klarifikasi atau mengilustrasikan kenapa dia benar-benar butuh, ya. Nah, Cindy di next. Yang ketiga ada perception checking. Nah ini tadi kenapa di awal listening itu perlu pakai perception, pikiran kita. Jadi pikiran kita, kadang kita tuh sedikit menebak-nebak teman-teman. Bener nggak ya si ini tuh butuh UP jiwa? Bener nggak ya dia tuh butuh asuransi kesehatan ya dari omongannya. Nah kita nggak apa-apa, perlu kita perception checking. Jadi kita lakukan meminta calon nasabah untuk memeriksa, bener nggak nih sama nih pemikiran gua sama dia. Bener nggak nih dia butuhnya sama. Di otak gue mikir kayaknya si Sony butuh UP jiwa nih dari yang dia omongin dari tadi, bener nggak ya? Nah lu boleh tanya ke dia. Jadi menurut lu UP jiwa ini kenapa penting buat lu, sebegitu penting buat lu Son? Ceritain dong buat gua. Gitu. Diceritain lagi ulang. Oh dari ceritanya ternyata bener banget dia butuh. Oke, baru lu boleh next selanjutnya. Selanjutnya apa? Next closing. Nah, tadi udah ya skill listening teman-teman. Itu boleh coba teman-teman praktekin ya tadi. Ada apa aja teman-teman? Kalau boleh diulang. Attending, paraphrasing, clarifying, perception checking ya. Itu boleh teman-teman coba lakuin ketika ketemu calon nasabah atau mungkin ketemu teman-teman lagi mau coba rekrut. Coba mulai ke apa gitu. Tadi kan yang kalau teman-teman lihat yang di ESC ya, orang-orang teman-teman di sini yang mungkin intim, yang senang banget mendominasi pembicaraan. Coba lakuin hal listening tadi itu ya. Yang kedua ada namanya leading skills teman-teman. Nah ini sebenarnya tingkat lebih lewat lagi dari listening. Setelah listening apa yang kita perlu lakuin? Masa kita dengerin terus kita diem? Enggak ya teman-teman. Nah yang ada 4, questioning, indirect leading, direct leading, dan focusing teman-teman. Ini simple sebenarnya teman-teman. Nah boleh di next Cindy. Kalau questioning itu ada fungsinya teman-teman. Mendorong agar calon nasabah dapat aktif mengeksplor masalah mereka melalui pertanyaan kepada calon nasabah. Jadi kita perlu menanyakan. Sekali lagi kita menanyakan, seni bertanya kalau calon nasabah tersebut emang aktif lagi cari masalahnya. Oh masalah gue adalah gue butuh nih perlindungan income. Bentar gak sih gue butuh? Nah bertanya kita, pedomannya ketika tanya apa? Bertanya dengan menggunakan pertanyaan yang terbuka. Jangan kita bertanya tuh jawabannya cuman iya, tidak. Open question ya teman-teman. Berikan pertanyaan yang dapat membantu calon nasabah untuk pahamin masalah mereka. Kenapa kita belajar namanya ada sebuah konsep teman-teman. Karena konsep itu adalah ngebantu mereka cari, problemnya gua saat ini tuh adalah di proteksi income. Gue butuh banget nih proteksi income. Itu caranya dengan kita bertanya melalui, makanya ketika kita lagi bikin konsep segitiga proteksi misalnya, kita kan pasti akan ada beberapa kali sesi kita bertanya kepada dia kan, kalau menurut lu nih besarnya proteksi income yang menurut lu paling layak buat lu sama keluarga lu berapa ya besarnya? Boleh gue bantu hitungin gak nih? Karena sesi-sesi itulah yang bikin sebenarnya kita lagi nanyain ke dia, betulan gak sih butuh dia? Jangan terlalu banyak terpaku pada pola dengan memberikan terlalu banyak pertanyaan. Nah, annoying teman-teman, jangan terlalu banyak nanya juga. Nah, gue tadi tanya terus sih tadi kayak lagi di interview gitu ya. Jangan teman-teman, cukup sebatas simple-simple yang lu perlu informasi aja dikit-dikit. Itu informasi itu jadi mewakili teman-teman biar bisa bantu dia. Yang berikutnya yang kedua teman-teman, ada apa? Cindy hilang? Oh ada. Indirect dan direct leading. Ini seru teman-teman. Karena kalau indirect leading itu lagi ngarahin klien secara umum ya. Klien sih ngarahin Canas lagi secara umum buat ngasih kebebasan. Dia tuh mikir, ada ide, kenapa sih gue butuh nih si proteksi income ini. Nah sambil ngomong pun adalah pembicaraan dalam konseling, bukan konseling teman-teman lagi ngobrol maksudnya. Nah kalau direct leading adalah metode yang fokus pada topik. Nah ketika kita udah tahu nih, kan tadi masih liar nih, indirect leading itu masih liar.
Dia tahu dia butuh proteksi income. Nah, kita bawa ke direct leading teman-teman. Ini mendorong dia untuk lebih ngurain, ngejelasin apa yang mereka katain itu bener. Oh, gue tuh bener-bener butuh nih. Program mana yang terbaik buat gue. Ada pedomannya, tenang aja teman-teman. Kalau mau indirect leading teman-teman, tentuin. Lu teh ketika lagi ngobrol gini, lu pengen ceritain apa ke dia. Makanya kenapa kalau kita mau ketemu orang, leader-leader sini pasti kan selalu bantuin bilang, lu mau ketemu si ini jam berapa? Lu mau ceritain apa nanti ke dia? Mau ceritain PCB? Udah siapin belum ilustrasinya, summary-nya udah siapin belum? Karena lu perlu tahu mau dibawa kemana ini si calon nasabahnya. Tetap ngasih petunjuk secara umum dan secara, oh ini bukan samar-samar, maksudnya jadi gimana ya, diarahin lah dia mau bicaranya ke mana, PCB itu bagusnya gimana gitu misalnya. Gunakan pertanyaan tadi sekali lagi, pertanyaan terbuka jangan jawaban cuman iya tidak ya teman-teman ya. Kasih jeda, ini Ivan bagus nih, kasih jeda cukup lama untuk klien dapat berpikir atau berbalik, maksudnya timbal balik. Ivan tuh pernah cerita dulu katanya, kalau habis cerita konsep kita diem beberapa saat. Mikir kan? Mikir. Nah, ternyata diem itu penting teman-teman. Udah gitu, dia bilang, oh yaudah Van, gue ambil ini Van. Oh, coba terus jalan berlanjut dong. Lu mau yang mana jadinya nih, yang ini atau yang ini? Kayak gitu. Ya, kalau direct leading, pedomannya adalah, cara-caranya adalah nentuin tujuan dalam memimpin. Maksudnya memimpin apa ya? Jadi kita udah tahu apa yang kita mau arahin buat dia teman-teman. Terus tunjukin juga kata-kata yang dapat diperoleh orang yang secara lebih spesifik. Spesifik. Jadi maksudnya kalau kita dalam konsep, kita lagi ceritain konsep, kita benar-benar kata-katanya itu yang benar dipakai buat dia ngerti teman-teman ya. Ini bahasanya masih agak baku teman-temannya karena gue ambil dari bahan dari buku teman-teman ya. Gunakan pertanyaan terbuka selalu, kalau teman-teman lihat ya, kalau dalam seni bertanya itu pasti selalu pertanyaan terbuka. Nggak harus yang, nggak perlu yang iya tidak doang loh. Terbuka, selalu bertanya yang biar dia bikin cerita teman-teman. Terus memperbolehkan klien buat secara bebas ngikutin arahan kita. Jadi menurut lu gimana ya caranya ya biar lu tuh punya perlindungan income yang bagus buat lu ya. Kira-kira bisa gue bantu nggak nih? Gue ada ilustrasinya nih segini. Apakah ini udah sesuai dengan yang lu butuhin belum? Nah, dalam melakukan direct leading. Di next boleh, Cindy? Udah gitu, ada yang berikutnya namanya focusing. Metode untuk fokus dan mengeksplorasi lebih dalam topik tentu. Ya udah, kalau dia emang butuhnya perlindungan sakit kritis, udah dalamin situ teman-teman, nggak usah kemana-mana. Jadi dia juga merasa, oh bener ya, gue butuh di sini. Perasaannya udah pasti. Focusing dapat dilakukan dengan milih satu persatu kalimat singkat dari klien. Nah ini sebenarnya bisa dibantu dengan kita belajar yang cara jelasin konsep teman-teman. Di situ kata-katanya udah pas, bisa mikirin buat nasabah ngambil keputusan teman-teman ya. Gunain perasaan dari arahan klien sebagai panduan untuk memutusin kapan gue harus fokus. Ini bisa juga kita ganti pakai namanya testimoni teman-teman. Kalau setiap hari Senin yang teman-teman bisa datang hari Senin teman-teman ya kan ada yang namanya testimoni claim. Nah itu boleh teman-teman ambil testimoni claimnya buat dipakai karena itu powerful. Biar dia ngerasain juga oh kenapa gue butuh nih ambil ini ya. Yang kedua membantu klien buat fokus terhadap perasaan mereka. Perasaan itu maksudnya masalahnya mereka kenapa gue butuh. Yang kadang-kadang mereka tuh gue tahu gue butuh si kliennya tapi gue tuh nggak berani ngambil keputusan gue nggak ngomong teman-teman. Nah di sini tuh makanya kita perlu fokus ke inti masalahnya. Ya udah ketika illness nggak usah kemana-mana lagi nggak usah jadi ceritain kesehatan beresin lu satu persatu ya teman-teman. Fokus intinya. Oke siap berikutnya. Nah tadi skill 3 reflect. Oh ini ada skill 3 reflecting skill teman-teman. Jadi kayak nge-reflect ya. Tujuannya sebenarnya kalau teman-teman di sini lihat reflect itu ada 3 hal. Satu apa? Feeling, pengalaman, sama konten. Jadi teman-teman ketika orang mau ambil keputusan itu teman-teman melibatkan 3 hal ini. Feeling, experience, dan konten. Jadi kita bantu nih dalam bertanya tuh kita dapetin perhatian klien tuh pada perasaannya, oh kenapa nih, oh gila gue kepikiran jadinya dulu si tante gue tuh abis-abisan ya karena kena kanker stadium 4 misalnya, kanker paru stadium 4 jadi gue tuh merasa gue butuh, lu dalemin ceritain, tanya ke dia gimana proses si tantenya abis-abisannya, biar dia ceritain ke kita, wah gak enaknya kondisinya. Reflecting experience, ini juga jadi semacam umpan balik juga. Jadi dia ketika cerita ke kita, oh ternyata bener dia tuh kena banget di sini. Kenapa ceritanya detail banget. Sampai bener-bener sih
Ceritain tantenya habis jual mobil, jual rumah, rumah sakitnya di mana, habis berapanya biayanya, reflecting experience. Udah gitu, mengulangi kata-kata lebih kalau klien dengan menggunakan kata-kata yang lebih sedikit dan hampir sama mirip kayak paraphrasing diulang teman-teman. Ini kayak kontennya jadi oh bener ya. Tante lu habis-habisannya tapi bersyukur ya kalau gua hari ini datang ke lu ya. Gue mau ceritain nih perlindungannya nih buat lu nih. Kontennya apa nih yang lu mau bawain ke dia nih. Ini digunakan buat klarifikasi ide-ide yang sulit. Dia tuh bingung. Gue tahu nih kalau gue nggak nyiapin segala sesuatu buat resiko penyakit kritis gue bisa habis nih. Cuma gue bingung apa jalannya. Nah disinilah reflecting konten gue bantuin kontennya apa nih yang bisa bantuin dia teman-teman. Jadi feeling, experience sama kontennya apa nih yang kita bisa bantu buat calon nasabah kita ya. Oke next Cindy. Oke. Nah, teman-teman, 3 reflecting skill ini berkaitan satu sama lainnya, teman-teman ya. Jadi harus pastiin ketika ketemu nasabah, ingetin ketika kita bertanya itu tadi apa? Feelingnya ada, experience-nya ada, kontennya ada. Jadi kita harus perhatiin apa yang dibilang sama klien. Coba dengerin. Nah, fungsinya listening, fungsinya questioning di sini, teman-teman. Mendengarkan, bertanya, mendengarkan, bertanya. Biasanya kita ngerespon dengan gabungan, tuh katanya gabungan antara perasaan sama apa nih yang kita mau kasih buat dia. Programnya apa nih yang terbaik buat dia. Misal kita ngerasa kayak masih belum siap buat ngalahin perasaan buat ambil keputusan. Misalnya, oh gue pengen ngambil nih si PCB 88 tapi tar dulu gimana ya kalau gue ngambil. Gue bisa gak ya 5 tahun bayar terus. Nah kelihatan dari bahasa tubuh mereka ya teman-teman perlu perhatiin. Ketika mereka maju mundurnya gimana, cara dia ngomong, kita perlu yakini lagi sih dengan bertanya lagi sekali lagi ke dia. Atau boleh pakai di sini bagus testimony claim itu powerful. Kenapa banyak orang luar sana tuh punya pengalaman gak enak sama yang namanya penyakit kritis. Nah, itu boleh teman-teman ceritain di sini. Oke? Nah, berikutnya Cindy. Ini challenging skills teman-teman. Skill yang keempat. Nah, ini gue juga masih belajar teman-teman. Recognizing feeling in oneself. Jadi kita tuh kemampuan untuk mengenalin merespon perasaan klien. Karena tergambar dari muka. Katanya perasaan seorang tuh tergambar dari muka. Gue sih bersyukurnya kadang gue bisa ngerasain ya orang tuh lagi happy, lagi nggak suka, lagi panik, kelihatan dari mukanya. Sebenarnya ada cara-caranya sih. Kalau teman-teman lihat ya muka-mukanya pasti kelihatan nggak sih? Ini bisa tebak nggak kalau kayak gini? Misalnya contohnya apa nih? Ini apa nih? Respon lagi apa dia? Ekspresi lagi apa? Sedih ya, kelihatan gampang. Kalau gini, canggung, kagok, ya bisa jadi. Kalau gini, happy, nahan pup nggak sih itu? Kayak, aduh gitu. Nah teman-teman perlu sebenarnya kalau kayak gini kan agak bingung ya. Cuma kalau ketemu nasabah mungkin bisa lihat garis besarnya. Oh dia tuh lagi dengerin gua atau enggak. Ya. Masalah lebih umum daripada berbagi perasaan sebenarnya adalah under expression. Jadi kalau kita juga perlu loh berekspresi. Kita juga perlu berekspresi ketika dia bicara tuh. Kalau kita cuma ngelus aja, diem. Waduh lawan bicara juga jadinya nggak nyaman teman-teman. Kita perlu berekspresi. Lebih kayak ketika dia lagi nggak enak cerita, muka kita berubah. Oh gitu, gitu. Kalau lagi happy kita ketawa, ikut ketawa. Kalau dia lagi sedih, berubah lagi. Jangan dia lagi sedih kita ketawa. Jangan teman-teman ya. Tapi kita perlu ikutin ekspresinya dia teman-teman. How to express feeling and how not to. Jadi kita perlu perhatiin ekspresinya nasabah dan calon nasabah. Oke, next. Oke. Nah, ini seru ya teman-teman ya. Tadi udah kepikiran belum ceritanya teman-teman, your lowest moment ya teman-teman dalam hidup, nggak usah tentang asuransi juga nggak apa-apa, bisa tentang kehidupannya teman-teman sebelum di sini. Tapi ketika teman-teman lewatin momennya tersebut, itu jadi momen terbaiknya teman-teman dalam hidup. Contoh gue mau ceritain sedikit ya yang gue ya. Gue ceritain kenapa Revin sama Westi waktu itu pernah bisa ada sampai fokus ada di bisnis ini teman-teman karena Westi pernah cerita ya yang saudara kita itu. Jadi waktu Revin lagi pertama kali jadi partner teman-teman, lagi ngedeketin satu calon nasabah, itu saudara Revin, lagi dideketin, udah mau tanda tangan teman-teman hari Senin, hari Jumatnya dia telepon Westi, ngasih tahu Westi kalau dia terkena aneurisma pecah pembuluh darah teman-teman. Pas kita datang ke rumah sakit, dia tuh setengah sadar udah di ICU, udah sonde apa namanya sebutannya itu, udah selang-selang udah masuk semua. Tapi mata masih ngebuka. Dia istrinya sebelahnya, dia bilang ke gua,
Dia bilang ke istrinya ngebisik gitu, siapa? Kayak Revin Westi datang. Respon yang dilakuin adalah tangannya langsung gini. Kapan tanda tangan polis maksud dia katanya. Itu gue mikir, gila ya. Gue telat datang sama Westi loh. Gue telat datang ini sampai sampai dia harus ngalamin kayak gini. Nggak mudah. Tapi di saat momen itu gue berpikir, beruntung Koko ini tuh dia punya istrinya punya pekerjaan yang bagus, usaha yang bagus. Dia punya pekerjaan yang bagus. Bayangin kalau teman-teman gue semua yang mengalami hal ini habis-habisan teman-teman. Jadi hal itu yang membantu gue buat mau Westi ceritain ke banyak orang pentingnya punya proteksi income, punya punya perlindungan sakit kritis teman-teman. Nah hal itulah akhirnya ngebantuin gue tuh buat oh penting loh lu tuh sebagai karyawan punya perlindungan ini. Yang akhirnya saat itu juga ngebantuin gue tuh bisa bantu promosi di Prudential, yang akhirnya bisa bantuin gue pertama kali gue dapet trip Star Club di Prudential karena gue pengen banget bantuin banyak orang di luar sana tuh hidupnya terbantu dari kita teman-teman. Nah itu contohnya kayak your lowest and highest moment. Nah boleh nggak teman-teman berdua-berdua ceritain ya kayak yang tadi tersebut. Cuman yang dengerinnya boleh nggak pakai yang tadi skill tadi yang active listening, ada questioningnya sedikit teman-teman. Oke, ganti-gantian ya. Kita kasih waktu 5 menit deh. Boleh? Ada yang belum dapat teman di sini teman-teman? Kalau belum boleh ngacung. Ada? Ada udah semua belum? Semua ada. Oke, satu, dua. Bung Ben udah ada Bung Ben? Ada ya? Tony sama Aldi, gue ngeliat mereka udah bagus banget ya tatap-tatapannya, kontaknya. Tapi gue belum nanya ceritanya apa tapi ya. Oke curhat ya. Tadi juga Resa sama Ivan badannya ngebalik dan sama-sama melakukan mirroring gestur yang sama juga pakai gerakan tangan. Itu yang sebelah sana namanya siapa ya kak ya? Yang sini duaan ini namanya siapa? Ella sama Imas, Bu Imas ya. Bagus juga tadi ceritanya asik ya pakai tangan. Wah, wah yes. Cerita apa itu tuh? Ya Jabu. Asik banget ya. Kebawa banget sama ceritanya. Sharon juga tadi asik. Jill ya Jill ini. Semuanya pakai gestur asik ya. Nah gue pengen cobain manggil dong Aldi sama Kotoni sini dong boleh. Tepuk tangan dong buat mereka berdua teman-teman. Asik ya. Nah yang perlu diperhatikan memang kalau kita lagi dengerin orang bicara tuh hindari tangan kayak gini teman-teman ya. Badan yang berlawanan dia jadi sampai kita duduk juga sampai ke belakang. Itu kayak lagi nggak excited banget kita. Nah boleh sini agak deketan. Tadi udah denger, oh ya. Udah denger ceritanya Aldi belum? Udah tadi. Udah Aldi udah denger ceritanya kok Tani? Boleh dong ceritain dapat apa ceritanya Aldi tadi? Oh ya Aldi. Nah, Aldi kan sekarang masih ada yang kerja dia di Jakarta. Cuman dia mau ikut sini, dia udah rela Sabtu Minggu tuh ke Bandung untuk ikut wow. ini gitu. Wow. Semangat terus Aldi. Oke. Dapat sesuatu dari ceritanya dia? Dapat sih. Apa Semangat itu? ya. Semangat ya. Iya. Seperti kata John C. Maxwell, semangat gitu ya. Oke, jadi itu yang didapat ya. Oke, coba kalau Aldi sendiri dapat cerita apa dari Kotoni? Kotoni itu mulai karirnya dari bisnis waktu sebelum COVID ya. Dari sebelum COVID bisnis bordir dan mengetahui potensi dari apa selama COVID-nya banyak hitnya, banyak low-nya. Jadi dia mulai coba ke legacy dan puji Tuhan dia nemuin tempat yang nggak cuman ada potensi yang besar tapi bisa membangun dan komunitas yang baik gitu dan dibantu juga sama leader-leader yang luar biasa di sini. Widih, asik banget. Tepuk tangan dong. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman ngedengerin ya bayangin tadi Kotoni juga jadi tahu ceritanya Aldi tahu ceritanya Kotoni. Itu ketika teman-teman benar-benar coba ngedengerin, ada coba nanya nggak? Ada yang coba bertanya, "Oh, kenapa bisa gini gitu?" Nah, jadi bisa ngambil kesimpulan bahwa oh ternyata orang ini aja melakukan hal apa orang hebat aja bisa ada di sini loh menjalani bisnis ini gitu. Ya teman-teman itu bagus banget kalau teman-teman coba bisa praktekin ke calon nasabah teman-teman. Active listening, gaya gestur, postur sama kepribadian tuh penting. Kayak tadi mungkin kalau ada yang bicaranya terus-terusan gimana motongnya juga itu perlu dipelajari teman-teman kayak DSC-nya ya. Gitu ya. Thank you Aldi ya sama Kotoni ya. Thank you.
Sama satu lagi dong, gue pengen dengerin tadi ceritanya Kak Ella dong sama Ibu Imas boleh? Kayak seru banget tadi soalnya. Boleh dong, pengen dengerin. Ke depan boleh silakan. Soalnya seru banget ya ceritanya loh. Kayak dua-duanya tuh kayak menghayati banget. Nah nih mumpung mudah-mudahan ya ntar lagi ya. Boleh silakan yang mau cerita siapa dulu, Kak Ella atau Kak Imas silakan. Di tengah tadi dapat cerita apa dari kayak Kak Imas sama nanti juga gantian ya. Oh ya, Mm-mm. ini aja sih cerita dari Bu Imas tadi. Mm-mm. Bu Imas pernah punya nasabah Mm-mm. yang dulunya, jadi dia pernah punya nasabah, tapi nasabahnya ini laki-laki nih ya. Mm-mm. Kata beliau, dia termasuk ISTI, ikatan suami takut istri. Oh, ada suami takut ya? Iya, 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 iya. kata beliau bilang begitu. Jadi polisnya tuh sama istrinya tuh kayak belum ini ya Bu ya, masih udah Mm-mm. berjalan tapi sempat lapse gitu loh. Oke. Ngaku. Terus kemudian kaderullahnya ya, si suaminya sakit ya waktu COVID lah 2019. Ya sampai nggak adanya gitu ya. Kemudian pas mau klaim ya udah lapse, kan sayang Aduh. banget ya gitu kan. Oke. Gitu Jadi sih. pelajaran apa yang bisa didapat dari ceritanya Ibu Imas ini? Ya kalau kita prospek ke orang ya dengan cerita yang sudah, saya juga ada juga yang begitu kan decline kalau saya kebetulan. Kalau Bu Imas kan sampai nggak ada tuh ya. Pentingnya skala prioritas asuransi itu sama dengan kita beli beras atau token listrik ya. Jadi untuk menyisihkan ketika terjadi ya income kan kadang naik kadang turun ya kok. Jadi saya selalu bilang kalau misalnya asuransi itu jangan yang salah satu yang pertama yang dirampingkan gitu. Jadi kalau budget yang dirampingkan tuh ya jangan asuransi gitu kan. Kebanyakan orang asuransi pasti akan di cut dulu nih ya kalau terjadi income yang nggak sesuai gitu ya gitu. Jadi kalau saya bilang bayar asuransi itu skala prioritasnya sama dengan beli beras dan beli token listrik. Jadi di paling awal gitu sih. Nah, saya selalu bilang begitu kalau ke calon-calon itu ya, calon-calon klien. Oke. Nah, gitu Jadi sih. bayangin teman-teman ya dari cerita Bu Imas tadi aja kayak lah bisa dapetin kesimpulan kayak tadi loh. Bener gak sih? Penting banget loh katanya tadi jangan sampai kita mengenyampingkan asuransi gara-gara tadi apa? Ada ceritanya Bu Imas tadi ini ya sampai telat tadi gitu ya. Karena hanya sebesar apa bayar token doang tadi ya katanya. Iya, benar. Nah itu jadi teman-teman bisa ngedapat kesimpulan sebesar itu doang loh sebanyak itu dari cerita Bu Imas. Karena tadi dia ngedengerin, coba keseruannya dialamin juga ya. Nah kalau Bu Imas tadi dapat apa dari ceritanya kayak Kalau Ella tadi curhat sih ya. Oh curhat. Tapi lebih ke aku ngelihatnya semangatnya dia dari Bandung ketemu teman SMA-nya di Jakarta ngebelain untuk ketemu untuk cerita asuransi kepada sahabat lamanya gitu. Jadi padahal cuma cerita loh, aku ngelihatnya gila ya Ella semangatnya gitu sampai ke Jakarta aja dikejar. Kalau saya mungkin saat ini lihat dulu kalau saya tadi cerita sama Ella, lah kalau aku sih mencari nasabah itu yang kemungkinan persistensinya itu ya aku liatin dia bakal lapse enggak sih, dia ikut ke akunnya karena nggak enak nggak sih. Kalau saya lebih ke gitu, tapi ngelihat kegigihan Ella tuh semangatnya yang pokoknya gue harus cerita gitu. Pokoknya harus gue cerita. Kalau aku sih lihat dulu kayak tadi ya sahabat aku tuh yang diceritain tuh yang istri tuh aku karena dia dulu itu dia di finance multi dulu di aku lihat dia sih kalau aku debit itu gak bakalan lapse lah. Aku selalu mikirin persistensinya aku harus bagus gitu. Iya. Untuk jangan sampai dia masuknya karena sahabat aku masuknya karena nggak enak, masuknya nggak itu aku gitu. Wow, tepuk tangan teman-teman dong. Asik ya. Nggak aneh tadi ceritanya pantesan kayak berapi-api banget ya kayaknya. Ternyata lagi menciptakan sebuah semangat baru. Asik ya, jadi tuh Buya benar Buya ketika ceritanya juga bagus, Ibu ngedengerin juga, ngeliatin juga gesturnya, ketarik juga jadinya ya semangatnya. Keren banget tuh ceritanya. Thank you, thank you. Semoga ini bisa dipakai buat ke calon nasabahnya teman-teman ya. Bu Imas sama Kayla ya. Thank you ya. Thank you. Nah teman-teman, jadi teman-teman yang tadi udah kita bahas, teman-teman pastiin teman-teman semua coba boleh pakai. Itu mungkin yang tadi Revin ceritanya sebagian besar adalah teori.
Tapi lebih bagus lagi kalau dijadiin teori tersebut jadiin skill teman-teman. Skill yang bagus buat teman-teman terapin. Sekedar listening, sekedar bertanya juga itu bisa jadi hal yang besar buat kehidupan teman-teman di bisnis Prudential ini loh teman-teman. Kayak tadi nggak ada yang tahu Ibu Yumas dengan ceritanya Kayla jadi semangat sekarang buat mau ketemu orang lagi buat cerita ke orang. Jadi teman-teman pastiin teman-teman tadi udah belajar dari awal kita udah belajar apa aja ya. Tadi teman-teman representational system, ada visual, auditory, kinestetik, terus udah belajar juga DISC, gimana kita belajar kepribadian orang-orang, dominan, intim, stabil, cermat teman-teman. Udah gitu juga tadi kita belajar apa aja, ada active listening, questioning, itu yang perlu teman-teman. Kenapa? Reading skill, asik. Kita semua bisa coba pakai ya semua itu teman-teman. Pastiin teman-teman ini waktu juga udah habis. Yang tadi udah teman-teman catat boleh dipakai untuk kedepannya dan kita percaya teman-teman yang lagi ngejar AB pasti tahun ini bisa dapat AB, yang lagi ngejar AB bisa dapat AB. Oke? Semangat teman-teman, thank you ya buat trainingnya. Yang mau ke WC boleh ke WC dulu karena masih ada waktu. Abis ini kita mau dengerin empoweringnya dari Koko Andre Gunawan.